Ana pernah dengar adzan di dekat telinga bayi baru lahir itu sahih, Ustadz. Siapa yang mensahihkan ya? Memang ada sebagian ulama menganggap hasan hadis itu. Tapi siapa saja yang pernah mempelajari jalan-jalan hadis itu akan tampak kepada dia hadis itu adalah hadis yang lemah. Hatta Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil tadinya menghasankan. Dalam Irwaul Ghalil beliau berkata hasanan insyaallah. Tapi di dalam kitab silsilah ahadits dhaifah beliau merujuk. Kata beliau, tadinya saya menghasankan karena saya berhusnudzon bahwa riwayat Ibnu Abbas itu sebagai syahid dan penguat. Ternyata jelas kepada saya ternyata hadis Ibnu Abbasnya palsu, sehingga tidak bisa dijadikan penguat. Makanya beliau kemudian merujuk dan meralat bahwa hadis tentang mengadhankan bayi itu hadis yang lemah. Nah, sekarang menjadi permasalahan, apakah mengamalkan hadis lemah itu boleh atau tidak? Memang itu menjadi sebuah perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan hadis lemah boleh, sebagian mengatakan hadis lemah tidak boleh diamalkan. Sebagian mengatakan hadis lemah boleh diamalkan dengan syarat. Catatan yang pertama, tidak boleh lemahnya sangat lemah. Yang kedua, tidak boleh diyakini bahwa itu hadis yang sahih, tapi itu diyakini itu hadis sebagai hadis yang lemah dan dia amalkan hanya sebatas kehati-hatian. Dan syarat yang ketiga, tidak boleh dimasyhurkan khusus untuk dirinya saja. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Namun yang rajih bahwa hadis yang lemah itu tidak bisa diamalkan sama sekali. Kenapa, Pak? Karena hadis lemah itu hanya menghasilkan keraguan. Sedangkan agama kita tidak boleh berdasarkan kepada keraguan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan keraguan. Beliau bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Sedangkan hadis lemah meragukan. Tidak bisa dikatakan kehati-hatian kalau ternyata itu sesuatu yang meragukan ya akhal Islam, azanillah wa iyyakum. Bagaimana caranya untuk memberikan pemahaman atau nasihat buat saudari saya untuk menggunakan busana yang syar'i? Saya mau tanya, Pak. Ayat jilbab itu turunnya di Madinah atau di Mekah? Di Madinah, Pak. Sebelum itu para sahabat pakai jilbab, pakai kerudung enggak? Enggak. Kenapa, Pak? Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari berkata, "Kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannah wan nar." Adalah ayat-ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun, kata Aisyah, jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena akidah belum ada. Sekarang kenapa saudari antum gak pakai jilbab? Karena ia belum mencintai Allah. Karena rasa takut kepada Allah belum tumbuh di hatinya. Makanya kuatkan dulu akidahnya. Kenalkan dulu kepada siapa? Kepada Allah. Saya yakin, Pak, kalau dia sudah mulai mencintai Allah, dengan sendirinya ia akan tutup auratnya. Tapi masalahnya dia belum beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Cintanya belum bersemi di hatinya kepada Allah. Makanya ya, kita dalam berdakwah ini harus kita lihat kenapa, sebabnya kenapa. Ini yang harus kita pikirkan ya akhal Islam, azanillah wa iyyakum. Ya, kenapa saudari saya nggak pakai jilbab? Jawabannya itu. Jadi gimana dong? Akidah dulu. Kenalkan dia kepada Allah. Jadikan dia cinta kepada Allah. Jadikan dia takut kepada Allah. Kenalkan dia kepada surga dan neraka. Ingatkan tentang nikmatnya surga dan ya mengerikannya api neraka. Insya Allah kalau sudah tumbuh rasa takut kepada Allah,
antum gak usah nyuruh, dia akan mengelurkan jilbabnya dengan sendirinya. Biidznillah. Bagaimana hukumnya orang yang lupa berbuka puasa? Ini hebat ini, Pak. Sampai buka puasa aja lupa, Pak. Padahal yang rata-rata kita itu yang namanya buka puasa itu yang ditunggu. Ya. Sampai-sampai ada yang SMS ke Radio Roja, bisa request ajan maghrib gak katanya. Yang namanya lupa itu dimaafkan oleh Allah. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Namanya juga lupa kok. Ya. Kalau antum lagi puasa makan nasi 1 piring penuh. Setelah puasa baru ingat. Batal enggak puasanya, Pak? Enggak. Kata Rasulullah, man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaim falyutimma shaumahu. Siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, dalam keadaan ia sedang berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Namanya juga lupa kok, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri hati yang selamat, Ustadz, yang akan dimasukkan ke dalam surga? Dalam kitab Ighatsatul Lahafan, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tanda ciri hati yang selamat yang pertama, hatinya, ya, beliau di situ menyebutkan tanda-tanda yang banyak, min alamat al-qalbi as-sahih. Di antaranya yang pertama, dia lebih memperhatikan lurusnya amal daripada amal itu sendiri. Sebelum dia beramal, dia ingin luruskan dulu amalnya. Itu tanda hati tersebut selamat. Di antaranya juga, hati yang selamat dan sehat akan merasakan masuknya penyakit hati. Sebagaimana badan yang sehat akan merasakan penyakit yang masuk ke dalam dirinya. Kalau antum lagi sehat, Pak, kemudian antum perlu dikit terasa pusing, gak enak badan. Kenapa? Karena selama ini antum sehat. Demikian pula hati yang sehat akan merasakan sakitnya dosa yang masuk di hatinya. Sehingga menimbulkan kegelisahan. Makanya hati yang sehat itu, Pak, masih bisa mendeteksi ya dosa yang masuk ke dalam hatinya. Tandanya, Bapak, dia merasa tidak tenang, gelisah. Makanya ya, seorang sahabat datang ke Rasulullah mau bertanya. Apa kata Rasulullah? Ji'ta tas'al anil bir. Bukankah kamu datang bertanya mau bertanya tentang kebaikan? Ya, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, istafti qalbak. Coba kamu tanya ke hati kamu. Fa innal bir matma'anna ilaihin nafs wa matma'anna ilail qalb. Karena kebaikan itu yang membuat hatimu tenang dan tentram. Wal ithmu mahaka fi sadr. Sedangkan dosa itu yang membuat hatimu gelisah. Kenapa? Yang ditanya ini sahabat, Pak. Sahabat itu hatinya bening. Karena hati yang bening itu masih merasakan sakitnya dosa. Tapi kalau ada orang yang biasa berdosa, saya yakin dia sudah tak lagi merasakan sakitnya dosa. Ya. Maka seperti ini, musibah seperti antum sudah terbiasa pilek. Dari kecil pilek, gak pernah sembuh, ditanya sehat aja. Gak ngerasa, soalnya sudah terbiasa. Demikian pula orang yang sudah terbiasa berbuat maksiat, dia menganggap hatinya sehat-sehat saja. Saya gak merasakan kok ya kegelisahan. Seperti ada seorang bintang film, dia murtad dari agama Islam, masuk agama Nasrani. Apa kata dia? Setelah saya masuk Nasrani, hati saya kok lebih tentram ya. Iya. Subhanallah. Kenapa? Karena hatinya sudah terbalik. Yang buruk dianggapnya sebagai sesuatu yang baik. Kalau seperti itu musibah, Pak. Maka dari itu ya akhi, perhatian terhadap hati kita memang harus lebih ya akhi. Antum tahu satu-satunya surat yang Allah paling banyak bersumpah surat apa?
Siapa yang tahu? Dalam surat apa Allah paling banyak bersumpah? Surat Asy-Syams. Itu sampai 11 kali sumpah. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha 11 kali. Apa jawab sumpahnya? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya. 11 kali Allah bersumpah hanya untuk menyebutkan tentang pentingnya pensucian hati. Makanya lihat Pak, para sahabat perhatiannya kepada hati lebih daripada kepada amal badan. Murrah bin Muawiyah berkata, kana afdalahum indas salaf. Dahulu menurut salaf, orang yang paling utama di sisi mereka aslamuhum qalban wa lisana, itu yang paling selamat hati dan lisannya. Kata Al-Hasan Al-Basri, dahulu para sahabat tidak diberikan oleh Allah keutamaan karena banyaknya amal, tidak. Tapi mereka diberikan keutamaan karena beningnya hati-hati mereka. Makanya orang yang berilmu lebih fokus kepada hati. Sedangkan orang yang kurang berilmu lebih fokus kepada amalan badan. Ada orang amalan badannya luar biasa tapi hatinya banyak penyakitnya. Akhirnya apa? Amalan solehnya malah menimbulkan ujub. Akibat daripada tidak apa? Memperhatikan hatinya. Sampai jam berapa Pak? Selain dosa, apa yang membuat hati jadi keras Ustadz? Banyak tertawa. Kata Rasulullah, iyyakum wa kathratad dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Jauhi oleh kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Di sini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang dari hadis Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Yang kedua, terlalu banyak makan dan minum. Aisyah berkata, ma ahdathat hadhil ummah ba'da wafati nabiyha syarran minasyaba. Tidaklah umat Islam mengada-ngada sesuatu yang setelah wafat nabinya yang lebih buruk dari kenyang terus. Fa innar rajul idza syabi. Karena orang kalau kenyang terus badannya apa? Berat. Syahwatnya apa? Kuat. Ketaatannya lemah. Makanya Pak, ya. Para ulama mengatakan di antara racun hati itu apa? Terlalu banyak makan dan minum. Ya. Itu bisa mengeraskan hati? Bisa. Apalagi kata para ulama, di antara yang bisa mengeraskan hati fudulul mukhalatah. Terlalu banyak bergaul. Hidup kita habis waktu kita untuk ngobrol ngalor ngidul, bergaul sana sini. Itu pun bisa mengeraskan hati. Bergaul dengan manusia boleh-boleh, tapi ada waktu-waktunya. Iya. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Bagaimana memahami kata a'yunina dalam surat Al-Mu'min? Hanisna'il fulka bi'ayunina. Pak, dalam bahasa Arab yang fasih, kata na itu menunjukkan kepada apa? Jamak. Dan biasanya, ya, apabila dhamirnya berbentuk jamak, bentuk katanya juga biasanya pakai jamak. Itu fasih. Dan itu tidak menunjukkan berarti mata Allah banyak, tidak. Ya. Karena itu menunjukkan kepada kefasihan bahasa Arab. Makanya antum pelajari bahasa Arab yang benar.
Kalau antum nggak fasih bahasa Arabnya, salah dalam memahami Al-Quran. Iya, pasti itu. Akibat daripada ketidakfahaman bahasa Arab. Sholat sunat duha itu apakah boleh waktu mendung? Atau harus nunggu matahari? Ya enggak lah. Waktu duha sudah jelas, Pak. Baik mendung enggak mendung disunahkan kita untuk ya, sholat apa? Duha. Ya. Sebelum saya dapat hidayah, saya pernah pacaran, Ustadz. Dan sekarang saya tidak pacaran lagi. Tapi yang menjaga dalam pemikiran saya ingin sekali mengajak mantan saya ke dalam sunnah. Nah, hati-hati, Pak. Ini pinter Pak setan tuh, Pak. Ingin setan tuh mengembalikan kepada ya dosa antum dengan cara jalan lain. Coba kalau kamu dakwahi dia kepada sunnah. Niatnya benar. Kalau antum tertipu, antum datangi, akhirnya cinta bersemi kembali. Mending datangin aja bapaknya, Pak. Anak bapak ini Masya Allah cinta sama saya. Saya pun cinta sama dia. Saya mau nikahin anak bapak. Mendingan gitu kan? Iya, daripada penyakit hati terus. Makanya kata Ibnu Qayyim, tidak ada obat yang paling mujarab dari dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Itu obat yang paling mujarab sudah. Sekarang antum tunggu apa lagi? Kalau antum memang benar-benar cinta sama dia, datang aja ke bapaknya. Lamar, selesai, nikah. Alhamdulillah. Setelah jadi istri, baru antum didik dia. Ya. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.